Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zidan Zulfan Junaidi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengaplikasian software Excel dan SPSS serta interpretasi hasil mata kuliah statistika dan probabilitas. Nah, di sini ada studi kasus pertama, yaitu sebuah proyek pembangunan jalan tol di Surabaya mengalami rata-rata 3 kecelakaan kerja dalam 1 bulan. Gunakan Excel untuk menghitung peluang tidak terjadinya kecelakaan dalam 1 bulan pada proyek tersebut. Nah, ini adalah tampilan awal dari Excel-nya. Nah, ini setelah itu masukkan studi kasus yang tadi, lalu di sel yang kosong ketik formula sama dengan Poisson titik dis lalu dalam kurung 0, 3, false. Nah, 3 di sini adalah rata-rata kecelakaan dalam 1 bulan. Lalu akan muncul hasilnya yaitu 0,49787 atau 4,98%. Nah, ini adalah interpretasinya, yaitu peluang tidak terjadinya kecelakaan selama 1 bulan sekitar 4,98%. Nah, ini adalah studi kasus yang kedua menggunakan SPSS. Sebuah survei pada proyek pembuatan jembatan menunjukkan hubungan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD. Gunakan SPSS untuk menghitung adakah hubungan signifikan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD. Nah, di sini tuh ada 3 jenis pekerja, yaitu mandor, pekerja umum, dan tukang. Eh, Patuhnya itu mandor itu 18 orang, pekerja umum 20 orang, tukang 25 orang. Tidak patuhnya mandor 7, pekerja umum 15, tukangnya 5. Nah, langkah pertama itu buka aplikasi SPSS. Ini adalah tampilan awalnya dari aplikasi SPSS. Nah, langkah keduanya masukkan data di variable view. Di bagian values buat 3 variabel. Nah, values-nya ini eh, masukkan angka 1, lalu labelnya itu mandor. Begitu juga seterusnya, 2 values-nya labelnya itu pekerja. 3 labelnya tukang. Nah, kepatuhan pun sama, 1 labelnya patuh, 2 tidak patuh. Nah, langkah ketiga, klik analyze, klik descriptive, lalu klik descriptive statistik, lalu klik cross tabs. Langkah keempat, masukkan pada row jenis pekerja pada kolomnya kepatuhan. Lalu klik statistik dan klik Chi-square, lalu continue. Nah, hasil dari outputnya itu nilai Chi-square sekitar 5,342. Lalu DF-nya atau derajat kebebasan 2. Lalu ada simpotik signifikan atau taraf signifikansi, p-value-nya itu sekitar 0,069. Nah, interpretasi. Karena nilai p-value yang diperoleh adalah sebesar 0,069, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 atau 5%, maka keputusan yang diambil adalah untuk tidak menolak hipotesis alternatif atau H1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan tingkat kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD pada tingkat signifikansi 5%. Kesimpulannya adalah
Berdasarkan hasil analisis dua studi kasus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pada studi kasus pertama yang dianalisis menggunakan Microsoft Excel, diketahui bahwa peluang tidak terjadinya kecelakaan kerja dalam 1 bulan adalah sebesar 4,98%, yang mengindikasikan bahwa risiko kecelakaan masih cukup tinggi. Sementara itu, pada studi kasus kedua, melalui analisis SPSS, diperoleh p-value sebesar 0,069 yang melebihi taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dan tingkat kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.